Perkenalkan, nama saya Sania Novela Asri, NIM 18042195. Baiklah, saya akan membahas tentang etika dalam masyarakat informasi. Etika dalam masyarakat informasi yang pertama, tanggung jawab. Elemen kunci tindakan etis bertanggung jawab artinya Anda dapat menerima biaya yang potensial, tugas, dan tanggung jawab untuk keputusan yang Anda buat. Yang kedua, dipertanggungjawabkan. Gambar atau ciri dari sistem institusi dan sosial berarti keputusan untuk menentukan siapa yang melaksanakan tanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Gambaran atau ciri dari sistem politik yang merupakan suatu badan hukum yang membolehkan individu untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh aktor lain dan mengenai mereka sebagai sistem atau organisasi. Yang ketiga, proses hak. Strategi yang berhubungan dengan masyarakat yang diatur hukum dan merupakan proses yang sudah diketahui dan dipahami, serta kemampuan untuk permohonan banding ke otoritas yang lebih tinggi guna menjamin bahwa hukum diaplikasikan secara benar. Yang kedua, peraturan perundang-undangan terkait penerapan SIM. Kebijakan dalam rangka pemanfaatan teknologi dan informasi oleh pemerintah daerah telah diatur dalam PP nomor 56 tahun 2005 tentang SIM keuangan daerah sebagai pengganti PP nomor 11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berikut rincian pada Undang-Undang tentang informatika dan transaksi elektronik tersebut. Yang pertama, menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3 dilakukan 3 perubahan sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Selanjutnya menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum, dan menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan, UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama Indonesia. Menurunkan ancaman pidana pada 2 ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun atau denda dari paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Yang kedua, ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 menjadi paling lama 4 tahun atau denda dari paling banyak 2 miliar menjadi paling banyak 750. Undang-Undang KIP atau Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kedua, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau proporsional, dan cara sederhana. Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Keempat, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menegaskan sebagaimana dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.